Selamat malam pemirsa, inilah info terkini Soranet TV bersama saya Silve. Pemirsa, Bupati Manggarai Heribertus Gelnabit menutup kegiatan Leadership Camp para Local Champions yang dilaksanakan oleh LSM Ayo Indonesia di Fataruteng pada Jumat 29 April 2022. Kegiatan tersebut dihadiri oleh perwakilan pemuda dari Kabupaten Manggarai dan Manggarai Timur dan berlangsung selama 2 hari sejak Rabu 27 sampai dengan 29 April 2022. Terpantau di lokasi kegiatan dilaksanakan dengan konsep lesehan yang berlangsung di halaman gedung Evata Ruteng. Bupati Heri Nabit saat diskusi bersama para peserta lokal champion mengatakan dampak perubahan iklim akan berpengaruh pada berbagai aspek dalam kehidupan manusia dan juga alam. Salah satunya, kata Bupati Heri, kalau terjadi kekeringan panjang tentu hasil pertanian pasti akan menurun karena kurangnya air. Akibat dari kenaikan suhu, kata dia, bumi secara otomatis akan mengubah sistem iklim yang mempengaruhi sejumlah aspek pada perubahan alam. Ia juga menjelaskan cuaca ekstrim seperti hujan yang berlebihan dan kemarau yang panjang akan mengakibatkan proses tanam dan hasil pertanian karena keduanya memberikan pengaruh terhadap aktivitas para petani. Dalam keterangan persnya, Bupati Heri menjelaskan wujud dari perubahan iklim diantaranya hujan yang tidak teratur dan kurangnya debit air. Selama ini, lanjut dia, untuk mengatasi perubahan iklim, Pemda Manggarai telah melaksanakan kegiatan penghijauan di beberapa sumber mata air di Kota Ruteng. Ia pun berharap melalui Duta Milenial agar bisa menyuarakan isu perubahan iklim dalam konteks lokal, kemudian mempromosikan dan memitigasi terutama yang berhubungan dengan pangan. Sebuah kegiatan-kegiatan misalnya penghijauan, perbaikan sumber mata air, itu dalam konteks mengantisipasi perubahan iklim. Apa wujudnya perubahan iklim itu? Cuaca yang tidak menentu. Itu kan wujudnya, cuaca yang tidak menentu, hujan yang tidak teratur, air yang kurang debitnya, yang makin kurang. Kita tahu data-data, saya baru terima data 2 minggu lalu dari lingkungan hidup, dari 65 lebih sumber mata air yang ada, itu semua secara konstan tiap tahun menurun. Ya? Nah, karena itu maka kita harus menanganinya seperti apa. Nah, dalam proses penanganan ini kita tahu kalau bicara adaptasi perubahan iklim, bicara lingkungan, itu kita bicara investasi yang mahal. Yang mahal itu butuh banyak uang. Dan kalau sudah butuh banyak uang, maka tidak ada jalan lain, kolaborasi dengan pihak lain. Artinya ada pemerintah di situ, katakan ada gereja Katolik di situ, kemudian ada teman-teman LSM di situ. Itulah kenapa tadi saya ngomong misalnya isu ini, isu perubahan iklim ini isu internasional. Ya kalau kita bisa manfaatkan itu akan membuat kita banyak dibantu oleh pihak-pihak luar. Berkaitan dengan kegiatan ini tadi, saya mengapresiasi kegiatan ini. Kenapa? Karena kita mulai dari kalangan muda. Ya harusnya di pemerintahan mungkin mesti perlu pelajaran khusus ini ya, dan khusus yang kita bisa masukkan untuk bahan pengajaran di tingkat SD, SMP, sehingga kesadaran akan perubahan iklim itu mulai dari usia dini. Demikian info terkini Soranet TV, saya Silve pamit, selamat malam dan sampai jumpa.